Selamat siang, perkenalkan nama saya Rahel Krista Mastari Pardede dengan NIM 5223 Saya dari kelas PTIKC. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal studi kasus yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya, di mana soalnya yaitu di sebuah klinik kesehatan pasien sering mengeluhkan waktu tunggu yang tidak menentu. Beberapa pasien mendapat giliran lebih cepat, sementara yang lain harus menunggu lama, terutama saat antrian sedang ramai. Manajemen klinik ingin mengembangkan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan menggunakan fuzzy logic untuk memperkirakan waktu tunggu pasien berdasarkan dua faktor utama. Yang pertama, jumlah pasien yang sedang menunggu. Dikategorikan 3, yaitu sedikit, lebih kurang dari 5 pasien, sedang 6-15 pasien, banyak, lebih besar dari 16 pasien. Dan yang kedua, tingkat keparahan penyakit yang berdasarkan skala dokter. Ringan dikategorikan dari skala 1-3, sedang dikategorikan skala 4-7, berat dikategorikan skala 8-10. Sistem ini akan membantu pasien mendapatkan perkiraan waktu tunggu yang lebih akurat dan adil. Tim pengembang harus memilih salah satu dari 3 metode sistem inferensi fuzzy FISH, yaitu ada Mamdani, Sugeno, atau Tsukamoto untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, pada soal tugas pertama, tentukan metode FISH yang akan digunakan dan berikan alasan mengapa menggunakan metode tersebut. Nah, metode yang saya pilih dalam studi kasus ini adalah metode Mamdani, di mana metode ini adalah metode yang paling umum digunakan karena menghasilkan output dalam bentuk fuzzy sebelum dilakukan proses defajifikasi. Mamdani menggunakan aturan if then yang mudah dipahami dan menyerupai cara manusia mengambil keputusan. Nah, beberapa alasan yang tersebut, pertama, lebih mudah dipahami karena berbasis aturan linguistik yang menyerupai cara berpikir manusia. Kedua, menghasilkan output fuzzy yang lebih fleksibel sehingga memungkinkan interpretasi yang lebih baik sebelum dilakukan proses defajifikasi. Yang terakhir, cocok untuk sistem penentuan waktu tunggu di klinik. Karena dalam dunia nyata, faktor-faktor seperti jumlah pasien dan tingkat keparahan tidak selalu bisa dinilai secara eksak, sehingga sistem fuzzy Mamdani dapat menangani ketidakpastian dengan lebih baik. Dengan menggunakan metode Mamdani, sistem yang dikembangkan yang akan dapat memberikan estimasi waktu tunggu yang lebih realistis berdasarkan aturan fuzzy yang telah ditentukan. Nah, pada soal 2, yaitu definisikan variabel linguistik serta fungsi keanggotaan untuk jumlah pasien tingkat keparahan penyakit. Nah, dalam sistem fuzzy, variabel linguistik digunakan untuk mempresentasikan input dan output dalam bentuk nilai yang lebih mudah dipahami. Pada studi kasus ini terdapat 3 variabel utama. Yang pertama, jumlah pasien berkisar dari 0 hingga 20. Kemudian keparahan. Tingkat keparahan pasien berkisar dari 1 hingga 10, dan waktu tunggu. Perkiraan waktu tunggu dalam rentang 20 hingga 60 menit. Kemudian kita membuatkan fungsi keanggotaan atau membership function. Nah, ini fungsi keanggotaan untuk jumlah pasien dikatakan kategori sedikit dengan jumlah 0-5 pasien, dikatakan kategori sedang dengan jumlah pasien 3-15, dikategorikan banyak dengan jumlah pasien 10-20.
fungsi keanggotaan untuk tingkat keparahan dikatakan ringan dengan skala 1 sampai 3 dan dikatakan sedang dengan skala 3 sampai 7 dan dikatakan berat dengan skala 7 sampai 10. Nah, kemudian ada fungsi keanggotaan untuk waktu tunggu. Dikatakan di kategori sebentar dengan waktu tunggu 0 sampai 20 menit, kategori sedang dengan waktu tunggu 10 sampai 50 menit, di kategori lama dengan waktu tunggu 40 sampai 60 menit. Nah, soal nomor 3, buat aturan fuzzy rules untuk menentukan perkiraan waktu tunggu pasien berdasarkan dua variabel input tersebut. Nah, aturan fuzzy. Buat aturan fuzzy, di sini saya ada membuat aturan fuzzy di mana jika jumlah pasien jika jumlah pasien sedikit dan keparahan ringan, maka waktu tunggu sebentar. Yang kedua, jika jumlah pasien sedikit dan keparahannya sedang, maka waktu tunggu sedang. Yang ketiga, jika jumlah pasien sedikit dan keparahan berat, maka waktu tunggu lama. Yang keempat, jika jumlah pasien sedang dan keparahan ringan, maka waktu tunggu sebentar. Yang kelima, jika jumlah pasien sedang dan keparahan sedang, maka waktu tunggu sedang. Yang keenam, jika jumlah pasien sedang dan keparahan berat, maka waktu tunggu lama. Yang ketujuh, jika jumlah pasien banyak dan keparahan ringan, maka waktu tunggu sedang. Yang kedelapan, jika jumlah pasien banyak dan keparahan sedang, maka waktu tunggu lama. Yang kesembilan, jika jumlah pasien banyak dan keparahan berat, maka waktu tunggu lama. Aturan ini dibuat dengan menggunakan CTRL rule dalam kodenya. Nah, yang keempat, gunakan Python untuk mengimplementasi sistem ini dan hitung perkiraan waktu tunggu pasien jika jumlah pasien dalam antrean adalah 12 dan tingkat keparahan penyakit adalah 6. Nah, setelah mendefinisikan variabel linguistik dan membuat aturan fuzzy, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dan mengujinya dengan data nyata. Pada tahap ini, saya akan memasukkan jumlah pasien dan tingkat keparahan sebagai input. Nah, berdasarkan soal skenario, jumlah pasien dalam antrean itu 12 dan tingkat keparahan penyakit itu 6. Nah, sistem fuzzy akan memproses data ini dan menghasilkan output berupa perkiraan waktu tunggu pasien. Nah, berikut adalah kode untuk melakukan pengujian sistem. Ada input jumlah waktu simulasi input jumlah pasien 12 itu sistem menerima input bahwa ada 12 pasien dalam antrean dan waktu tunggu simulasi input keparahan sama dengan 6. Nah, sistem juga menerima input bahwa pasien memiliki tingkat keparahan 6 yang dikategorikan sebagai sedang. Nah, kemudian kita membuat perhitungan fuzzy di mana waktu tunggu titik komputer ini sistem melakukan inferensi fuzzy berdasarkan aturan yang ditentukan, yang kemudian menghasilkan output ini printf perkiraan waktu tunggu
waktu tunggu ini, setelah perhitungan selesai, sistem akan menampilkan perkiraan waktu tunggu. Sistem akan memperkirakan waktu tunggu pasien dalam 1 menit. Nah, kemudian untuk menghasilkan datanya, maka dilakukan visualisasi fungsi keanggotaan PLT figur ini. Jumlah pasien menampilkan grafik fungsi keanggotaan untuk jumlah pasien, keparahan untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan untuk tingkat keparahan. Waktu tunggu ini untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan untuk waktu tunggu, dan plate show ini untuk digunakan agar grafik tetap muncul pada saat dijalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita ke nomor 5, di mana analisis hasil akhir dan jelaskan apakah sistem ini membantu meningkatkan efisiensi klinik pelayanan di klinik. Nah, berdasarkan hasil implementasi sistem Fuzzy dalam Jupyter Note. Sistem Fuzzy diperoleh perkiraan waktu tunggu sebesar 33,30 menit ketika jumlah pasien dalam antrian sebanyak 12 dan tingkat keparahan penyakit bernilai 6. Nah, dari grafik fungsi keanggotaan, jumlah keanggotaan variabel, jumlah pasien dalam 3 kategori yang sedikit, sedang, dan banyak. Pasien dengan 12 orang berada dalam wilayah transisi antara kategori sedang dan banyak, sehingga memiliki derajat keanggotaan tertentu dalam kedua kategori tersebut. Grafik kedua menunjukkan keanggotaan ke variabel keparahan dalam 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat, sehingga memiliki derajat keanggotaan tertentu dalam kedua kategori tersebut. Grafik kedua menunjukkan keparahan 3 kategori, itu ringan, sedang, dan berat. Tingkat keparahan 6 berada dalam wilayah transisi antara sedang dan berat, yang menunjukkan bahwa kondisi pasien masih berada dalam tahapan menengah menuju kondisi serius. Nah, pada grafik ketiga, kategori waktu tunggu menjadi tingkat utama, yaitu sebentar dengan waktu 0-20 menit ini, sedang dalam waktu 10-40 menit, dan lama dalam waktu 30-60 menit. Nah, dalam waktu sebentar ditunjukkan oleh garis biru yang memiliki keanggotaan penuh pada nilai rendah dan menunjukkan sering bertambahnya waktu. Dalam waktu sedang ditunjukkan garis orange yang memiliki keanggotaan penuh di sekitar 25 menit dan mengalami transisi dari kategori sebentar ke lama. Dalam kategori waktu lama ditunjukkan oleh garis warna hijau yang mulai meningkat dari sekitar 30 menit dan mencapai keanggotaan penuh di sekitar 50 menit ke atas. Nah, sistem Fuzzy ini membantu meningkatkan efisiensi pelayanan di klinik dengan memberikan estimasi waktu tunggu yang lebih akurat, memungkinkan pasien mengetahui perkiraan giliran mereka dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan tingkat keparahan. Sistem dapat memprioritaskan pasien yang lebih serius, mengoptimalkan sumber daya klinik, serta meningkatkan kepuasan pasien. Estimasi yang terstruktur juga membantu tenaga medis dalam mengelola waktu lebih efektif, sehingga pelayanan menjadi lebih tertata dan efisien. Sekian dari video saya, penjelasan studi kasus saya. Sekiranya saya memiliki kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa kembali.